Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tantina Haryati, SE, MAKS, selaku dosen mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 di kelas D. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait RMK kami, yaitu bab 16 terkait efek dilutif dan laba per saham. Nah, tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya, Nafisa Ali Ramadhani dengan NPM akhir 234. Saya Salwa Pakwita Dametri dengan NPM 240130100017. Perkenalkan, namaku Rosabella Erbani Prayogo dengan nomor NPM akhir 29. Perkenalkan, nama saya Alisa Dahayu Gayatri dengan NPM akhir 135. Perkenalkan, saya Nadia Ayu Aurelia dengan 3 digit NPM terakhir 137. Perkenalkan, nama saya Naura Saldi Firdaus dengan NPM 240 130 10 218. Perkenalkan, nama saya Aisyah Indonesia Putri dengan NPM 3 digit terakhir 229. Saya Nikita Putri Sirodia dengan nomor NPM akhir 230. Jadi pada efek dilutif dan laba per saham itu yang pertama ada utang dan ekuitas. Sebenarnya di sini tuh banyak banget kontroversi akuntansi instrumen keuangan seperti opsi saham, sekuritas konversi, dan saham preferen itu diklasifikasikan sebagai utang liabilitas atau ekuitas gitu. Nah, tapi ada beberapa sekuritas itu memiliki karakteristik ganda. Misalnya tuh kayak obligasi konversi itu mengandung unsur utang, yaitu yang bagian bunga dan pokok, sekaligus ekuitas, yaitu yang bagian hak konversi. Nah, instrumen keuangan seperti obligasi konversi, opsi, dan waran itu disebut sebagai sekuritas dilutif karena jika dikonversi akan menambah jumlah saham beredar dan mengurangi laba per saham atau EPS. Sekarang saya akan melanjutkan untuk materi dari convertible debt atau utang konversi. Jadi untuk pengertiannya sendiri, convertible debt adalah instrumen keuangan yang berupa obligasi yang dapat ditukarkan menjadi sekuritas lain dari perusahaan penerbit. Biasanya saham biasa yang dalam periode tertentu setelah diterbitkan. Nah, ada dua alasan mengapa perusahaan itu menerbitkan convertible debt atau utang konversi. Yang pertama, yakni untuk meningkatkan ekuitas tanpa kehilangan kendali berlebih. Misalnya, jika harga saham Rp45 dan perusahaan butuh modal 1 juta, maka harus menerbitkan setidaknya kurang lebih 22.222 saham. Namun dengan menerbitkan 1.000 obligasi konversi dengan per Rp1.000 masing-masing bisa dikonversi menjadi 20 saham. Jadi perusahaan hanya perlu menyediakan setidaknya 20.000 saham. Dengan catatan kepemilikan tidak terlalu terdilusi sejak awal. Kemudian alasan yang kedua yakni untuk memperoleh pendanaan dengan bunga lebih rendah. Nah, investor biasanya mau menerima tingkat bunga lebih rendah dibanding obligasi biasa karena mereka mendapatkan hak konversi. Contohnya, China Minsheng Bank yang menerbitkan obligasi konversi dengan yield efektif hanya 1,5%, jauh di bawah bunga utang biasa. Yang berikutnya mengenai akuntansi convertible debt. Jadi, ada menurut IFRS, convertible debt itu dicatat sebagai instrumen gabungan atau yang disebut juga dengan compound instrument yang harus dipisahkan menjadi yang pertama ada komponen liabilitas atau utang, yakni nilai kini arus kas masa depan dengan bunga dan pokok didiskonto dengan tingkat bunga pasar obligasi biasa. Kemudian komponen yang kedua adalah ekuitas, yakni sisa residual dari total nilai penerbitan dikurangi komponen liabilitas. Nah, metode ini itu dikenal sebagai with and without method. Dengan langkah pencatatan yang pertama, menentukan total nilai wajar obligasi konversi, jumlah kas diterima saat penerbitan. Yang kedua, hitung komponen liabilitas, yakni PV arus kas kontraktual dengan diskonto tingkat bunga pasar obligasi non-konversi. Kemudian yang ketiga, hitung komponen ekuitas dengan cara total nilai wajar dikurangi dengan nilai liabilitas. Untuk yang terakhir dari materi convertible debt atau utang konversi ada penyelesaian. Jadi ada beberapa skenario pada saat pelunasan atau konversi. Yang pertama, ditebus saat jatuh tempo atau tidak dikonversi, yakni dibayar tunai sesuai nilai nominal, tidak ada laba atau rugi.
bagian ekuitas tetap berada di ekuitas atau dipindahkan ke agio saham biasa. Yang kedua, dikonversi saat jatuh tempo. Jadi obligasi dan juga ekuitas konversi dipindahkan ke modal saham dan agio biasa, tidak ada laba ataupun rugi. Kemudian yang ketiga, dikonversi sebelum jatuh tempo. Nah, ini tuh sama dengan metode buku atau book value method dengan menggunakan nilai tercatat obligasi pada saat konversi dan tidak ada laba atau rugi yang diakui. Kemudian yang keempat, ditebus sebelum jatuh tempo. Jadi untuk bagian liabilitas itu dihitung selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar, yang mana diakui sebagai laba ataupun rugi. Untuk bagian ekuitas dicatat sebagai pengurang dari ekuitas. Kemudian untuk induced conversion atau konversi dipaksa ataupun didorong. Jadi kadang perusahaan itu ingin mempercepat konversi untuk menurunkan beban bunga ataupun memperbaiki rasio utang terhadap ekuitas. Caranya dengan memberikan sweetener, yakni insentif tambahan, semisal kas atau saham tambahan. Nah, sweetener ini diakui sebagai beban periode berjalan, bukan sebagai pengurang dari ekuitas. Selanjutnya ada saham preferensi konversi, di mana saham preferensi konversi itu adalah jenis saham preferen yang dapat ditukar dengan saham biasa pada rasio tertentu. Instrumen itu umumnya diklasifikasikan sebagai ekuitas selama tidak terdapat kewajiban penebusan. Dalam akuntansi, konversi saham preferen dilakukan dengan metode nilai buku, sehingga tidak menimbulkan laba atau rugi pada saat konversi. Nilai saham preferen itu hanya dipindahkan ke akun saham biasa dan agio saham. Namun, jika saham preferen tidak dikonversi melainkan ditebus kembali, transaksi itu dicatat sebesar nilai wajar, dan apabila pembayaran penebusan itu melebihi nilai bukunya, selisih tersebut itu biasanya dibebankan ke laba ditahan. Selanjutnya adalah waran saham. Apa sih waran saham itu? Waran saham adalah surat berharga yang memberikan hak kepada para pemegangnya untuk membeli suatu saham dari perusahaan penerbit dalam jumlah tertentu dengan harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut sebelumnya. Nah, secara sederhana, waran itu merupakan hak jangka panjang untuk membeli suatu saham biasa pada harga yang telah ditentukan. Nah, biasanya waran ini telah diterbitkan bersamaan dengan surat utang sebagai insentif bagi investor agar bersedia membeli utang perusahaan dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari standar yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, namun perlu dicatat bahwa waran ini merupakan produk dengan tanggal kadaluarsa. Jika tidak digunakan dalam periode waktu yang ditentukan, hak tersebut itu bisa saja hangus. Nah, selanjutnya itu ada waran saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Nah, opsi saham yang diterbitkan bersama sekuritas lainnya itu merupakan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa dengan harga yang tetap. Nah, umumnya pada masa berlaku opsi saham ini sekitar 5 tahun, namun ada juga yang 10 tahun, tapi itu tergolong di kategori yang sangat jarang. Nah, waran saham itu bekerja seperti ini. Asumsikan ya, CHN Group itu menawarkan unit yang terdiri dari satu saham biasa dan waran saham. Nah, dalam kasus ini CHN waran ini bersifat dapat dipisahkan. Artinya waran dapat dipisahkan dari saham biasa dan nantinya itu dapat diperdagangkan sebagai sekuritas terpisah. Nah, selanjutnya itu ada hak untuk membeli saham tambahan. Nah, jika direksi dari suatu perusahaan ini memutuskan untuk menerbitkan saham biasa, nah, pemegang saham lama itu biasanya akan mendapatkan hak untuk memesan efek terlebih dahulu. Nah, artinya mereka itu berhak membeli saham baru sesuai dengan porsi kepemilikan yang sebelumnya telah dimiliki. Itu. Nah, hak ini melindungi pemegang saham lama dari berkurangnya hak suara tanpa persetujuan mereka. Nah, sekaligus juga memberi kesempatan bagi para pembeli saham dengan harga sedikit lebih rendah dari harga pasarannya. Nah, hak tersebut berbeda dengan waran karena sifatnya hanya berlaku dalam jangka pendek. Nah, sertifikat hak saham itu menjelaskan berapa jumlah saham baru yang bisa dibeli oleh si pemegangnya. Nah, biasanya satu hak saham untuk setiap tahun itu sudah dimiliki. Nah, sertifikat itu juga mencantumkan harga pembelian yang umumnya lebih rendah dari harga pasarnya. Nah, sehingga nantinya hak itu juga memiliki nilai tersendiri. Selama masa berlakunya, hak saham ini bisa digunakan untuk membeli saham baru atau diperjualbelikan selayaknya sekuritas lainnya.
Selanjutnya itu perusahaan hanya mencatat entry memorandum ketika menerbitkan hak kepada pemegang saham yang ada. Nah, entry ini tuh punya fungsi untuk menunjukkan berapa banyak hak yang telah diberikan, sekaligus memastikan bahwa perusahaan ini tuh memiliki tambahan saham yang siap diterbitkan jika hak tersebut itu benar-benar digunakan nantinya. Namun perusahaan itu belum membuat entry akuntansi format pada tahap ini. Nah, karena sahamnya itu belum diterbitkan dan belum ada uang tunai yang nantinya itu akan diterima oleh pihak perusahaan. Nah, jika nantinya pemegang saham itu tuh akan menggunakan haknya, maka akan ada pembayaran tunai kepada perusahaan. Yang pertama, jika kas yang diterima saham dengan nilai nominal saham, maka perusahaan itu nantinya akan mencatat kredit ke akun modal saham biasa sebesar nominal yang telah ditentukan. Nah, yang kedua, jika kas yang diterima lebih besar dari nilai nominalnya, maka selisihnya itu tuh nanti akan dicatat sebagai kredit ke akun premi saham biasa. Nah, yang ketiga, jika kas yang diterima lebih kecil dari nilai nominal, maka selisihnya itu tuh nanti akan dicatat sebagai debit pada akun premi saham biasa. Nah, kemudian selanjutnya ada dasar laba per saham. Dasar laba per saham ini di sini kita akan membahas mengenai EPS atau earning per share. EPS sendiri merupakan indikator seberapa besar laba bersih yang dihasilkan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Nah, EPS ini akan digunakan investor dan analis untuk menilai probabilitas perusahaan. Kemudian untuk rumus menghitung EPS sendiri yaitu dengan cara net income dikurangi dividen saham preferen, kemudian dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Nah, untuk langkah-langkah menghitung EPS sendiri, yaitu yang pertama, kita harus menentukan laba bersih perusahaan terlebih dahulu. Setelah menentukan laba bersih, nanti laba bersihnya itu akan dikurangi dengan dividen saham preferen. Hal ini dilakukan karena niat untuk menghitung EPS ini kan hanya menghitung saham biasa. Jadi harus dikurangi dividen saham preferen terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita harus menghitung weighted average saham biasa yang beredar selama periode atau rata tertimbang saham biasa yang beredar. Kemudian setelah itu kita juga harus memperhatikan penerbitan saham baru, pembelian saham ataupun stock split karena itu dapat merubah nilai dari saham. Jadi harus diperhatikan terlebih dahulu. Nah, atau secara singkatnya, rumus dari EPS ini sendiri itu dapat disimpulkan menjadi laba tersedia dibagi dengan saham biasa rata-rata. Nah, selanjutnya di sini ada contoh perhitungan untuk penerapan rumus EPS. Ada data Dias SA tahun 2022. Untuk laba perusahaannya itu adalah laba dari operasi berkelanjutan sebesar Rp580.000, kemudian laba dari operasi yang dihentikan sebesar Rp240.000, kemudian ada dividen preferen sebesar Rp100.000. Kemudian ada perubahan jumlah saham biasa yang beredar terjadi di 1 Januari sebesar 180.000 saham beredar, kemudian ada 1 Mei perusahaan membeli kembali 30.000 saham sehingga tersisa 150.000 saham. Kemudian 1 Juli dilakukan stock split 3 untuk 1 atau perlipatan setiap satu saham menjadi 3 saham. Kemudian di akhir tidak ada penerbitan saham lagi sampai akhir tahun. Nah, selanjutnya di sini ada perhitungan untuk rata saham biasanya terbagi menjadi beberapa periode, yaitu untuk 1 Januari sampai 30 April. Untuk lamanya sebanyak 4 bulan. Itu sahamnya awalnya 180.000 dikali 3 karena terjadi split sehingga menjadi 540.000. Untuk perhitungannya sendiri 540.000 dikali 4/12 sama dengan 180.000. Kemudian untuk periode selanjutnya ada di 1 Mei sampai 30 Juni. Untuk lamanya 2 bulan. Untuk awalnya sahamnya itu sebanyak 150.000, kemudian dikali 3 karena split menjadi 450.000. Perhitungannya 450.000 dikali 2/12 sama dengan 75.000. Kemudian yang terakhir ada 1 Juli sama dengan 31 Desember, yaitu lamanya sebanyak 6 bulan. Itu menjadi 450.000 dikali 6/12 sama dengan 225, sehingga total dari weight average-nya itu 480.000. Nah, selanjutnya untuk perhitungan EPS per komponen. Rumus EPS-nya kan net income dikurangi dividen saham preferen dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Nah, di sini ada data laba dan dividennya. Untuk laba continuing-nya itu sebesar 580.000, laba discontinue sebesar 240.000,
Total labanya ada di 820.000, kemudian dividen preferennya 100.000, sehingga laba tersedianya itu 820.000 dikurangi dengan 100.000 menjadi 720.000. Perhitungannya EPS continuing operation itu 580.000 dikurangi 100.000 kemudian dibagi dengan 480.000 sehingga hasilnya adalah 1 rupiah per saham. Kemudian ada EPS discontinue operation itu perhitungannya 240.000 dibagi dengan 480.000 sehingga menjadi 0,5 rupiah per saham. Kemudian ada EPS net income itu dari 720.000 dibagi dengan 480.000 sehingga menjadi 1,5 rupiah per saham. Saya akan menjelaskan tentang rencana kompensasi saham, khususnya mengenai pengukuran kompensasi saham. Pertama-tama kita pahami dulu apa itu rencana kompensasi saham. Nah, rencana kompensasi saham itu merupakan salah satu bentuk kompensasi jangka panjang yang diberikan perusahaan untuk karyawan atau eksekutif bentuk hak kepemilikan saham. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya agar kepentingan karyawan itu sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Dengan kata lain, jika harga sahamnya itu naik, kinerja perusahaan itu membaik, maka karyawan itu juga harus mendapatkan manfaat itu. Nah, gimana sih cara pengukuran kompensasi saham? Menurut standar akuntansi, pengukuran dilakukan pada tanggal pemberian atau grant date. Nah, pada saat itu perusahaan itu harus menentukan nilai wajar atau fair value untuk dari kompensasi yang diberikan. Nah, setelah wajar itu sudah ditentukan, maka kemudian itu dialokasikan sebagai beban kompensasi selama periode jasa atau service periode, yaitu periode di mana karyawan itu harus bekerja untuk mendapatkan hak atau kompensasi itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengakuan kompensasi saham dalam akuntansi. Nah, apa sih itu pengakuan kompensasi saham? Pengakuan kompensasi saham itu adalah bentuk kompensasi jangka panjang yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan itu dalam bentuk hak kepemilikan saham, misalnya berupa opsi saham atau saham terbatas. Nah, tujuannya itu apa sih? Biar kepentingan karyawan itu bisa jalan dengan pemegang saham. Nah, jika ketika perusahaan itu berkembang dan harga saham itu naik, maka karyawan itu juga ikut merasakan manfaatnya. Nah, dengan cara ini itu kompensasi saham itu bukan hanya memberi imbalan saja, tetapi juga bisa memotivasi karyawan untuk bekerja demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Nah, dalam sistem akuntansi, pengakuan berarti itu kapan dan bagaimana beban kompensasi itu harus dicatat. Prinsipnya, perusahaan itu harus mengakui beban kompensasi itu selama periode jasa atau service period, yaitu waktu yang dipersyaratkan agar karyawan itu benar-benar berhak atas saham atau opsi yang sudah diberikan oleh perusahaan. Contohnya seperti ini, jika seorang karyawan itu mendapatkan opsi saham dengan masa vesting 3 tahun, maka total nilai wajarnya itu dibagi rata ke dalam 3 tahun itu sendiri. Nah, lalu setiap tahun perusahaan itu akan mencatat beban kompensasi yang sesuai dengan jasa yang diberikan karyawan pada tiap tahun itu. Nah, lalu gimana sih kalau karyawan itu keluar sebelum masa vesting itu selesai? Nah, kalau ini tuh terjadi, maka karyawan itu tidak memenuhi service condition, maka perusahaan itu bisa membalik beban kompensasi itu yang sudah dicatat. Tapi kalau karyawannya tetap bertahan dan saham atau opsi vested, beban kompensasi itu tetap diakui secara penuh. Intinya pengakuan kompensasi saham itu dilakukan secara bertahap sesuai dengan periode jasa, sehingga laporan keuangan dapat mencerminkan biaya sebenarnya itu kompensasi yang diberikan karyawan itu berapa sih, seperti itu. Saya akan menjelaskan tentang saham terbatas. Apa sih saham terbatas itu? Saham terbatas itu adalah saham yang diberikan perusahaan kepada karyawan, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Nah, selama saham ini tidak boleh dijual dan dipindahkan atau dijadikan sampai syarat itu vesting itu bisa terpenuhi. Nah, kalau karyawan itu tidak memenuhi syarat, misalnya dia keluar dari perusahaan sebelum masa vesting itu selesai, maka saham tersebut itu bisa hangus, seperti itu.
Nah, kenapa sih perusahaan itu lebih memilih saham terbatas? Biasanya itu ada beberapa alasan perusahaan kenapa memilih menggunakan saham terbatas. Yang pertama, saham terbatas itu nggak pernah menjadi benar-benar tidak bernilai. Berbeda dengan opsi saham yang bisa berakhir tanpa nilai kalau harga pasar itu tidak naik. Nah, saham terbatas itu tetap mempunyai nilai karena merupakan saham yang nyata. Lalu yang kedua, saham terbatas itu biasanya menimbulkan dilusi lebih kecil, lebih bagi pemegang sahamnya. Karena jumlah saham yang diberikan itu lebih sedikit dibanding opsi saham. Lalu yang ketiga, saham terbatas itu lebih baik dalam menyelaraskan kepentingan karyawan dengan pemegang saham karena penerima saham terbatas itu sudah berstatus pemegang saham. Nah, mereka akan lebih fokus pada kinerja jangka panjangnya di perusahaan, bukan sekedar mengejar kenaikan harga saham dalam jangka pendek seperti itu. Nah, gimana sih cara pencatatan di akuntansinya? Nah, pada saat saham terbatas itu diberikan, maka perusahaan itu mencatat nilai wajar pada tanggal pemberian sebagai kompensasi. Nah, nilai ini diakui dengan akun underwritten compensation di ekuitas. Nah, yang kemudian itu akan dialokasikan menjadi compensation expense selama periode jasa atau masa vesting. Nah, misalnya ada seorang CEO, dia mendapatkan 1000 saham terbatas dengan nilai pasar $20 per sahamnya. Nah, pada masa vesting itu 5 tahun. Nah, total nilai wajar itu adalah $20.000. Nah, jumlah ini itu nggak langsung dibebankan sekaligus, tapi harus diakui sebagai beban kompensasi $4.000 per tahun selama 5 tahun. Nah, kalau CEO itu keluar dari perusahaan sebelum masa vesting itu selesai, maka semua itu hangus. Maka saham yang diberikan oleh perusahaan itu otomatis akan hangus dan perusahaan itu akan mencatat membalik pencatatan yang sudah dilakukan. Nah, kesimpulannya saham terbatas itu cara yang efektif untuk memberikan kompensasi jangka panjang dan bisa menjaga loyalitas karyawan, sekaligus bisa melindungi kepentingan si pemegang sahamnya seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan membahas terkait dengan rencana pembelian saham karyawan. Jadi rencana pembelian saham karyawan ini umumnya memungkinkan semua karyawan dalam perusahaan dapat membeli saham dengan harga diskon dalam jangka waktu yang pendek. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk mengamankan modal dari perusahaan dan mendorong kepemilikan saham biasa ini di antara para karyawan. Rencana ini akan dianggap sebagai kompensasi dan harus dicatat sebagai beban selama masa kerja. Selanjutnya, pengungkapan rencana kompensasi. Jadi perusahaan ini wajib mengungkapkan status rencana kompensasi secara lengkap pada akhir periode yang disajikan. Perusahaan ini wajib melakukan pengungkapan yang ekstensif, khususnya perusahaan dengan satu atau lebih pengaturan pembayaran yang berbasis saham. Tujuan dari pengungkapan ini memungkinkan pengguna laporan keuangan ini memahami 3 hal. Yang pertama yaitu sifat dan tingkat pengaturan pembayaran berbasis saham yang ada selama periode tersebut. Yang kedua, bagaimana nilai wajar barang dan jasa yang diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan selama periode. Yang ketiga, pengaruh transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba atau rugi bersih perusahaan dan terhadap posisi keuangannya. Jadi terdapat contoh yang menyajikan jenis informasi yang diungkapkan untuk rencana kompensasi seperti pada gambar yang ditampilkan. Selanjutnya terdapat perdebatan tentang akuntansi opsi saham. Jadi IASB ini menghadapi perdebatan besar ketika mereka mengusulkan metode nilai wajar dalam akuntansi opsi saham, yang dimana metode ini menghasilkan biaya kompensasi yang lebih besar dibandingkan dengan model lain. Nah, penolakan ini paling keras itu dari perusahaan kecil yang beralasan bahwa opsi saham ini satu-satunya cara mereka menarik manajemen profesional. Jadi jika biaya kompensasi ini diakui, mereka merasa akan dirugikan karena beban yang besar akan membuat mereka kalah saing dengan perusahaan besar yang mampu menanggung biaya yang lebih tinggi. Nah, isu utama dalam perdebatan ini yaitu benturan antara konsekuensi ekonomi dan prinsip netralitas. Jadi IASB itu menekankan pentingnya pelaporan yang netral dan juga transparan, sehingga beban kompensasi berbasis saham ini akan tetap harus diakui agar laporan mencerminkan substansi ekonomi yang sebenarnya. Nah, sebaliknya pihak yang menolak menilai bahwa
faktor sosial, ekonomi, dan juga kebijakan publik ini perlu ditimbangkan dalam penyusunan standar. Nah, jika beban kompensasi saham tidak diakui, pendapatan yang dilaporkan ini akan bias. Laporan yang bias ini tidak hanya akan merusak kredibilitas perusahaan yang bersangkutan, tetapi juga akan menurunkan kepercayaan pada sistem pelaporan keuangan secara keseluruhan. Nah, jadi standar akuntansi ini sebaiknya tidak ditulis untuk tujuan sosial atau ekonomi tertentu, melainkan tetap berpegang pada transparansi dan juga representasi yang setia terhadap substansi transaksi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laba bersaham terdilusi, yang meliputi sekuritas dilutif dan sekuritas anti-dilutif. Sekuritas dilutif itu sendiri yaitu sekuritas yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Ya, nantinya setelah dikonversi atau dieksekusi oleh pemegangnya, sekuritas dilutif ini akan mengurangi atau mendilusi laba bersaham. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, struktur modal kompleks akan terjadi ketika perusahaan memiliki sekuritas konvertibel, opsi, luaran, atau hak-hak lain yang telah dikonversi atau dilaksanakan dapat mendilusi laba bersaham. Jadi ketika perusahaan memiliki struktur modal kompleks, perusahaan tersebut akan melaporkan laba bersaham dasar dan dilusian. Selanjutnya yaitu sekuritas anti-dilutif. Beberapa sekuritas ada yang bersifat anti-dilutif. Sekuritas anti-dilutif itu sendiri yaitu sekuritas yang setelah dikonversi atau dieksekusi akan meningkatkan laba bersaham atau bahkan mengurangi rugi bersaham. Perusahaan dengan struktur modal yang kompleks tidak akan melaporkan earning per share dilusian jika sekuritas dalam struktur modalnya bersifat anti-dilutif. Cara menghitung earning per share dilusian hampir serupa dengan menghitung earning per share dasar. Namun ada yang membedakan antara keduanya, yaitu earning per share dasar hanya menghitung laba per lembar saham biasa yang beredar, sedangkan earning per share dilusian atau yang dilusi memperhitungkan potensi penambahan saham yang bisa diterbitkan di masa depan. Lebih jelasnya ada pada gambar yang ada pada slide, yaitu perbedaan antara earning per share dasar dan earning per share dilusian. Tujuan penyajian earning per share dasar dan dilusian yaitu untuk menginformasikan pengguna laporan keuangan tentang situasi yang kemungkinan akan terjadi dan juga untuk memberikan situasi dilusi atau kasus terburuk menggunakan earning per share dilusian. Jika sekuritas tersebut anti-dilutif, kemungkinan konversi atau eksekusi dianggap kecil. Dan dengan demikian juga, perusahaan yang hanya memiliki sekuritas anti-dilutif harus melaporkan angka earning per share dasar saja. Selanjutnya yaitu sekuritas konversi pada earning per share terdilusi. Sekuritas konversi itu sendiri yaitu instrumen yang berpotensi diterbitkan menjadi saham biasa dan dapat menurunkan laba per saham atau earning per share menjadi laba saham terdilusi atau diluted earning per share. Pada materi ini kita akan membahas metode if convert dan faktor lain. Pada metode if convert mengajak kita untuk mengasumsikan bahwa sekuritas konvertibel telah dikonversi menjadi saham biasa sejak awal periode dan adanya penghapusan bunga terkait setelah pajak. Dan dengan demikian, jika denominator bertambah, jumlah saham beredar naik. Maksudnya, jika denominator atau jumlah saham bertambah, telah disebabkan oleh adanya tambahan saham hasil konversi. Dan jika numerator naik, laba bersih akan ditambah bunga setelah pajak. Maksudnya, jika numerator atau laba bersih juga berubah, nantinya akan ditambah kembali ke beban
bunga setelah pajak. Karena kalau sudah dikonversi, perusahaan tidak lagi membayar bunga yang ada. Kemudian yaitu faktor lain. Yang pertama yaitu disarankan menggunakan conversion rate yang paling dilutif. Maksudnya yaitu dalam prakteknya tingkat konversi bisa saja berubah. Misalnya sebuah obligasi dikonversi bisa ditukar dengan 10 saham, tapi di tahun berikutnya bisa menjadi 12 saham, bahkan 15 saham. Jadi untuk menghitung diluted earning per share atau laba per saham yang terdilusi, perusahaan harus menggunakan conversion rate yang paling dilutif, yaitu yang menghasilkan jumlah saham terbanyak. Kemudian, preference share yang dapat dikonversi dihitung sebagai saham biasa potensial. Maksudnya yaitu jika kalau sekuritas yang dapat dikonversi adalah saham preferen, maka akan dianggap seolah-olah sudah menjadi saham biasa. Jadi saham preferen potensial akan masuk ke perhitungan diluted earning per share atau laba per saham yang terdilusi. Dan perusahaan tidak akan mengurangi dividen preferen dari laba bersih karena telah dianggap sudah dikonversi menjadi saham biasa dan dividen tersebut tidak lagi dibayarkan. Yang terakhir yaitu tidak ada penyesuaian pajak atas dividen preferen karena tidak dapat dikurangkan dengan pajak. Yang terpenting pada faktor lain ini yaitu perusahaan wajib menggunakan conversion rate yang paling dilutif atau yang paling tinggi dan perlakuan convertible preference shares sebagai saham biasa tanpa adanya dividen. Selanjutnya yaitu opsi dan waran pada earning per share terdilusi. Perusahaan memasukkan semua opsi saham dan waran yang beredar baik yang dapat dilaksanakan hari ini maupun tidak ke dalam laba per saham dilusian, kecuali opsi dan waran tersebut bersifat anti-dilutif. Perusahaan juga akan menggunakan metode saham treasury untuk memasukkan opsi dan waran serta ekuivalennya dalam perhitungan earning per share. Metode saham treasury itu sendiri mengasumsikan bahwa opsi atau waran dieksekusi pada awal tahun atau pada tanggal penerbitan jika lebih lambat. Dan perusahaan juga akan menggunakan hasil tersebut untuk membeli saham biasa untuk treasury. Jika harga pelaksanaan yang ada lebih rendah daripada harga pasar saham, maka hasil pelaksanaan tidak cukup untuk membeli kembali seluruh saham. Perusahaan kemudian akan menambahkan sisa saham tambahan ke rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar untuk tujuan menghitung laba per saham dilusian. Dapat diartikan atau dapat dikatakan jika harga pelaksanaan opsi atau waran lebih rendah daripada harga pasar saham, maka akan terjadi dilusi. Namun jika harga pelaksanaan opsi atau waran yang lebih tinggi daripada harga pasar saham, nantinya akan mengurangi saham biasa. Nah, dalam hal ini, opsi atau waran bersifat anti-dilutif karena asumsi pelaksananya akan menyebabkan peningkatan laba per saham. Selanjutnya yaitu saham yang dapat diterbitkan secara kontingensi.
Saham biasa yang dapat diterbitkan secara kontingensi dapat didefinisikan sebagai saham biasa yang dapat diterbitkan dengan sedikit atau tanpa imbalan tunai setelah terpenuhinya persyaratan tertentu dalam perjanjian saham kontingensi. Misalnya, dalam kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi dapat setuju untuk menerbitkan saham tambahan atau saham yang dapat diterbitkan secara kontingensi dalam keadaan tertentu. Perusahaan pada umumnya akan menerbitkan saham kontingensi ini berdasarkan ukuran seperti pencapaian tingkat laba atau harga pasar tertentu. Kemudian terdapat aturan dasar untuk saham yang dapat diterbitkan secara kontingensi, yaitu jumlah saham kontingensi yang akan dimasukkan dalam laba per saham dilusian akan didasarkan pada jumlah saham yang akan diterbitkan jika akhir periode tersebut merupakan akhir periode kontingensi. Periode pada saham kontingensi itu sendiri yaitu waktu ketika suatu perusahaan dapat menerbitkan saham tambahan atau kontingensi jika kondisi tertentu terpenuhi di masa mendatang, seperti pencapaian laba tertentu atau nilai harga saham di masa yang akan datang atau masa depan. Dan penerbitan saham ini juga bersifat bersyarat. Artinya, jika perusahaan tidak mewajibkan untuk menerbitkannya, kecuali syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian terpenuhi pada akhir periode pelaporan atau saat kondisi kontingensi yang lainnya tercapai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya antidilusi, di mana earning per share dilusi dihitung dengan mempertimbangkan sekuritas yang bisa menurunkan laba per saham. Pertama, perusahaan harus memisahkan sekuritas yang benar-benar dilutif dari yang antidilutif. Sekuritas antidilutif tidak boleh dimasukkan karena justru bisa membuat earning per share terlihat lebih tinggi atau kerugian lebih kecil, sehingga hasilnya tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Nah, contohnya itu ada dua, di mana opsi atau waran dianggap antidilutif apabila harga pelaksanaan atau exercise price lebih tinggi dibandingkan harga per saham. Lalu yang kedua ada obligasi konversi bersifat antidilutif jika ditambahkan laba dan bunga yang dihemat setelah pajak lebih besar secara persentasi dibandingkan penambahan jumlah saham biasa akibat konversi. Nah, dengan kata lain, obligasi konversi bersifat antidilutif apabila laba per saham setelah konversi justru lebih tinggi dibandingkan sebelum konversi. Perusahaan wajib menampilkan informasi EPS baik versi dasar maupun terdilusi, di mana jika laporan laba rugi suatu periode mencakup operasi yang dihentikan, maka perusahaan harus menunjukkan laba per saham untuk setiap komponen berikut, yaitu pendapatan dari operasi yang berlanjut, operasi yang dihentikan, dan laba bersih. Lalu, selain angka EPS, perusahaan juga harus menjelaskan beberapa hal berikut. Yang pertama, numerator atau pembilang, di mana jumlah yang digunakan untuk menghitung EPS dasar dan terdilusi, serta rekonsiliasi dengan laba atau rugi bersih. Nah, ini tuh harus menunjukkan pengaruh tiap jenis instrumen keuangan yang berdampak pada EPS. Lalu yang kedua, ada denominator atau penyebut, di mana jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang digunakan untuk menghitung EPS dasar dan terdilusi beserta rekonsiliasinya. Ini tuh harus ditunjukkan pengaruh masing-masing instrumen yang mempengaruhi perhitungan. Lalu yang ketiga ada instrumen potensial, di mana saham atau instrumen lain termasuk saham bersyarat yang bisa mengurangi EPS di dasar masa depan, tetapi tidak dimasukkan dalam perhitungan EPS terdilusi karena bersifat antidilutif pada periode yang dilaporkan. Lalu ada juga transaksi saham setelah periode laporan, di mana ini akan menjelaskan mengenai transaksi saham biasa atau saham potensial yang terjadi setelah tanggal laporan tetapi bisa berdampak signifikan jika dilakukan sebelumnya. Selain itu, jika ada perubahan jumlah saham biasa karena dividen saham atau pemecahan saham atau stock split ataupun penurunan jumlah akibat perhitungan EPS terdilusi, hal ini juga wajib diungkapkan agar transparan. Selanjutnya saya akan
menjelaskan tentang dua gambar, di mana yang sebelah kiri adalah struktur model sederhana, sedangkan yang di sebelah kanan adalah struktur model kompleks. Nah, pada struktur model sederhana, perhitungan ini cukup langsung, di mana laba bersih bisa dibagikan ke pemegang saham biasa setelah dikurangi dividen preferen, lalu dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar. Sedangkan pada gambar sebelah kanan, pada struktur model kompleks, selain menghitung EPS dasar, juga perlu dihitung EPS terilusi, yaitu memperhitungkan dampak dari instrumen keuangan lain yang berpotensi berubah menjadi saham biasa, seperti obligasi, konversi, opsi, waran, dan perjanjian penerbitan saham tambahan.